Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Skorsing sidang dicabut kembali. Baik, kita lanjutkan untuk mendengarkan saksi pemohon. Tadi Sumatera Utara, sekarang pemohon yang mana lagi? Saksi yang mau didengar keterangannya. Apa Sulsel atau DKI? Sulsel. Yang mulia. Betul, makasih yang mulia. Salman Kadama, S. Ya. Alamat di mana? Tempat tinggal? Jalan Masjid Al-Ikhlas nomor 8, Ya. Tamalan Raya Jaya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Aswanto, yang mulia Pak Aswanto melanjutkan pertanyaan. Saudara saksi, Oke, yang mulia. ketika Pilpres, saudara sebagai apa? Saya sebagai saksi TPS 21, Kelurahan Tamalan Raya Indah, Kecamatan Tamalan Raya. Baik. Apa yang saudara akan jelaskan? Iya, ada 3 poin di sini yang mulia. Ya. Ya, sebelumnya saya pertegas dulu, saya saksi resmi dan sah yang mana memiliki surat mandat ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Muhammad Mahfud MD. Ya, kalau Iya. sudah Iya. mandat ya resmi gitu. Iya. Silakan apa yang saudara akan jelaskan? Yang pertama, pada saat pembukaan tidak ada prosesi sumpah oleh KPPS. Itu pelanggaran pertama yang saya temukan. Pada saat pembukaan itu pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Pembukaan TPS. Pembukaan penyelenggaraan pemungutan suara. Baik. Iya. Kemudian setelah itu pukul 7.35 saya meminta salinan DPT yang merupakan hak saksi, namun tidak diberikan dan tidak ada inisiatif untuk menyediakan salinan DPT oleh KPPS. Sampai selesainya pemungutan suara, saya tidak diberikan salinan DPT. Baik. Iya. Apakah saudara keberatan pada waktu itu? Saya keberatan waktu itu dan disampaikan saat itu juga. Namun saya menghubungi koordinator saya, silakan ditulis di form C2 sebagai keberatan. Saudara tulis? Saya tulis. Baik. Iya. Apalagi yang saudara akan jelaskan? Kemudian yang ketiga, pelanggaran yang kembali mencederai prosesi pemilu ini, yaitu pukul 9.00 pemilih menunaikan hak pilihnya, di mana pemilih ini merupakan pemilih pengguna KTP dan identitas lain yang terdaftar di DPKTB. Jadi menunaikan hak pilihnya pada pukul 9.00 yang mestinya jam yang 12 mestinya ke atas. jam 12. Ada berapa pemilih yang seperti itu? Setelah selesai pemungutan suara yang mulia, terdata, jawab ya, yang saya tanyakan. 242. Enggak, jawab yang saya tanyakan. Ada berapa pemilih yang menggunakan KTP yang mencoblos tidak di atas jam 12? Seingat saya sebelum jam 12 sudah selesai semua. Enggak, jawab yang saya tanyakan ya. Tadi kan saudara menjelaskan bahwa ada pelanggaran. Ya, yang mulia. Karena ada pemilih pengguna KTP Ya. yang masuk di DPKTB Ya. yang mencoblos pada saat jam 9. Ya. Pertanyaan saya, Ya. ada berapa pemilih yang seperti itu? Seingat saya sekitar 200 yang mulia, karena jam 12 tinggal 30 pemilih yang Baik. tersisa. Ya. Ada berapa pemilih DPKTB situ? 242 pemilih. Semua DPKTB?
DPKTB 242. Sementara yang Berapa jumlah DPT di situ? 515. 515. Ya, yang menunaikan hak pilihnya yang terdaftar di DPT sebanyak 104. Iya. Saudara menulis keberatan juga mengenai itu? Saya menulis keberatan tersebut. Bagaimana tindak lanjut keberatan saudara? Untuk poin ketiga ini yang mulia, Ya, saya catat kemudian serahkan ke pihak KPPS untuk ditandatangani, namun dari KPPS sendiri itu tidak memperbolehkan disebabkan mereka kekurangan dalil. Saya memberitahukan bahwa ini aturannya terdapat di PKPU nomor 19 tahun 2014, namun mereka tidak menggubris karena tidak ada datanya. Saya tidak punya pegangan katanya. Saya tidak Baik. punya aturan ini. baik. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Pelanggaran ini sudah saya sampaikan kepada tim advokasi pihak provinsi di tingkat provinsi, dan kebetulan saksinya setelah saya. Ya, oke, sudah jelas. Masih ada yang saudara akan tambahkan? Sudah cukup yang mulia. Cukup ya? Silakan yang hakim yang mulia kalau ada yang mau mendalami. Cukup ya? Baik, terima kasih saudara saksi ya. Berikutnya, Saya yang mulia. baik. Nama lengkap saudara, Nama saya Ahmad Baskam Muhammad. ya, alamat saudara, Alamat saya di BTN Antara, Jalan Perintis Kemerdekaan 3, Blok C1 nomor 5, Kota Makassar. ketika Pilpres saudara sebagai apa? Ketika Pilpres, kalau secara struktural saya adalah koordinator saksi dan tim advokasi, tetapi dalam proses penyelenggaraan saya adalah saksi mandat untuk rekapitulasi tingkat provinsi. Koordinator saksi untuk tingkat apa? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Secara struktur kelembagaan tim, akan tetapi dalam proses penyelenggaraan saya ada dalam tahap rekapitulasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Sehingga saudara akan menjelaskan dalam lingkup provinsi. Siap. Baik, apa yang saudara akan jelaskan? Baik, yang mulia. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa proses rekapitulasi di tingkat provinsi yang dilaksanakan tanggal 18 Juli sampai 19 Juli yang dibuka oleh Ketua KPU Sulawesi Selatan, Bapak Iqbal Latif, di hari pertama karena adanya laporan dari beberapa saksi-saksi kami yang tersebar di kabupaten kota, maka kami sudah menyuarakan untuk setidak-tidaknya di dalam rekapitulasi provinsi ini data tentang AK PPWP yang memuat tentang identitas atau data pemilih pengguna hak pilih berdasarkan DPKTB untuk dimunculkan. Karena bagi saya sebagai saksi berkepentingan dalam rangka untuk melakukan pencermatan by name by address terhadap mereka itu. Apakah mereka itu betul-betul mencoblos di alamat yang sesuai dengan KTP atau identitas yang digunakan atau tidak. Baik. Di Provinsi Sulawesi Selatan berapa DPT-nya? Kalau jumlah data pemilih di Sulawesi Selatan untuk laki-laki sebanyak 3.115.132, jumlah perempuan 3.11705, jumlah seluruhnya 6.426.837. DPTB? DPTB, maaf saya akan lihat. Saudara punya data mengenai itu? Untuk DPTB secara keseluruhan adalah 10473. 10473. DPKTB? DPKTB sebesar 85196. 85196. Iya yang mulia. Baik. Suara sah untuk tingkat provinsi? Suara sah untuk tingkat provinsi
028 maaf 4251 4251 883. 883. Suara tidak sah Suara tidak sah 22 22 732. 732. Saudara punya jumlah total pengguna hak pilih? Jumlah total pengguna hak pilih 4274 4274 615. 615. Baik. Saudara sebagai saksi di rekapitulasi tingkat provinsi. Kejadian apa yang terjadi ketika rekapitulasi? Baik, yang mulia, yang saya jelaskan bahwasanya karena data DPKTB itu tidak diberikan dari awal. Tadi saudara ya. sudah jelaskan Baik. itu, saudara Saya keberatan. cuma Yang lain, ya. selain itu apa? Selain itu, saya mencatat di DC2 ada 3 poin. Baik. Ada 3 poin. Poin pertama tadi yang saya sudah jelaskan terkait dengan penggunaan DPKTB. Ya. Yang kedua ialah kalau ini dianggap sebagai suatu keseriusan, saya menganggap dalam catatan khusus. Kini dalam proses rekapitulasi berjalan, Ketua Bawaslu Pusat datang masuk ke ruangan pada hari kedua yang tanggal 9 Juli yang berlangsung sekitar jam 9 pagi, dan oleh pimpinan atau rapat pleno memberikan kesempatan untuk memberikan semacam arahan, dan dalam satu poin arahan itu yang menurut kami merupakan catatan khusus yang kami muat dalam DC2, oleh karena disampaikan bahwa hendaknya janganlah membawa persoalan-persoalan ini, selesaikanlah persoalan ini di tingkat provinsi, jangan sampai sampai persoalan ini sampai ke tingkat atau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan apa yang Ya, disarankan untuk diselesaikan pada tingkat provinsi? secara khusus yang mulia, beliau tidak menyampaikan, tetapi dalam rangka hari pertama keberatan kami ada DPKTB, dan saya yakin persoalan-persoalan itu sudah disampaikan pula oleh Panwas Bawaslu Provinsi yang hadir dalam rekap itu mengenai kejadian hari pertama. Jadi itulah yang disampaikan. Kalau ini dianggap sebagai keseriusan dalam bentuk intervensi proses rekapitulasi, itulah yang membuat saya beralasan untuk memasukkan dalam poin ketiga DC2 rekapitulasi provinsi. Baik. Apakah saran dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia itu dilaksanakan? Saudara kan tadi mengatakan bahwa ada 3 poin yang menjadi poin keberatan saudara, dan Ketua Bawaslu RI memberikan nasihat atau saran agar persoalan itu jangan sampai ke pusat, cukup diselesaikan di provinsi. Ya. Pertanyaannya, apakah saran itu dilaksanakan dalam arti apa yang saudara persoalkan itu diselesaikan di provinsi? Baik, yang mulia, saya dapat menjelaskan sebagai berikut bahwa Dijawab singkat saja. Ya, ditindaklanjuti oleh Panwaslu untuk segera keberatan kami, yaitu permintaan data DPKTB itu dimunculkan dalam tahap ini mumpung masih dalam proses rekapitulasi. Tetapi sampai akhir pleno hari kedua itu tidak juga dimunculkan, tetapi kami hanya mendapat alasan di hari pertama bahwa akan disusulkan karena masih ada di daerah. Baik, pertanyaannya sampai selesai rekapitulasi, apakah data yang saudara minta itu saudara peroleh atau tidak? Sampai hari ini kami tidak peroleh. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Yang saya akan jelaskan berikutnya ialah saya cuma mempertanyakan kemudian setelah itu bahwa alasan tidak memberikan itu karena masih ada di daerah, kemudian ada dalam kota yang merupakan satu dokumen negara yang tidak bisa digugat. Tapi pertanyaan saya ialah kenapa pada tanggal 23 atau setidak-tidaknya masih bulan Juli itu dilakukan pembukaan kotak suara oleh KPU Provinsi dengan menghadirkan seluruh komisioner kabupaten kota. Sementara alasan yang kami terima itu dokumen negara yang tidak bisa di. Baik. Apakah saudara mendapat informasi alasan apa KPU membuka kotak itu? Baik. Yang saya dapat informasi bahwa alasan KPU membuka itu dalam rangka mengumpulkan atau menyiapkan bukti tertulis terkait dengan permohonan
PHPO di MK ini. Baik. Sedangkan Saudara, ya, sudah dijawab singkat saja. Saudara pernah mendengarkan surat edaran KPU Pusat untuk membuka kotak? saya pernah dengar. Apakah pembukaan kotak dalam rangka melaksanakan surat edaran yang dimaksud? Iya. Baik. Tetapi boleh saya lanjut majelis? Silakan. Pembukaan kota itu dalam rangka melaksanakan surat edaran itu, dan oleh karena itu kami menyampaikan protes kami, dan itu dicatat oleh media lokal dan cetak dan elektronik di sana, tetapi dijawab oleh penyelenggara bahwa ini terkait dengan surat edaran itu. Baik. Apakah ketika dilakukan pembukaan kotak oleh KPU Provinsi, saksi dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ikut menyaksikan? Kalau pembukaan kotak, kalau saya sebagai saksi provinsi tidak dihadirkan. Kalau untuk saksi nomor 2 saya tidak tahu apakah dia hadir atau tidak. Tidak Tapi untuk dihadir. saya sendiri saya tidak hadir. Saudara tidak Tidak dihadirkan atau saudara saja yang tidak dihadirkan atau ada tim lain yang hadir? Saya tidak hadir. Dan Apakah saudara mengetahui bahwa sama sekali atau ada undangan untuk tim pemenangan yang saya pasangan calon nomor 1? baik majelis, yang saya ketahui tidak ada undangan kepada kami untuk hadir dalam atau melihat atau menyaksikan pembukaan kotak itu. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Cukup majelis yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih Terima saudara kasih. saksi. Izin yang mulia. Silakan yang mulia. Saudara saksi Ahmad, Iya majelis yang mulia. di dalam dalil permohonan pemohon ada dalil yang kesimpulannya begini. KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut saksi, kenapa di Sulawesi Selatan kok dikatakan KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundangan? Baik majelis yang mulia, dapat saya jelaskan bahwa Sebelum saya tambahi dulu. Kemudian dalil yang kedua, KPU dengan sengaja memihak, mencoba untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kita tahu di Provinsi Sulawesi Selatan, betul ada 23 kabupaten kota. 24 kabupaten. Oh, kota. 24. Ya, di sini datanya 23. Yang benar 24. Yang mana yang benar? Kabupaten kota. Prof. 24. Aswanto 20. Hah? 24. Ini yang kejadian terjadi di 23. Tapi kasus yang diutarakan hanya Makassar dan Goa. Tapi kesimpulannya sampai kepada KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya dan berusaha untuk memenangkan salah satu calon. Kalau menurut saksi, dalil ini dikuatkan, menurut saksi apa saja yang terjadi? Baik majelis yang mulia, tupoksi dimaksud dalam rangka sebagaimana hak saksi, salah satunya adalah memperoleh form data DPKTB tersebut. Itu diatur dalam PP 19 mulai dari pasal 5, 6, 11 dan 29. Itu terjadi di 519 TPS? Seluruh TPS kami sampai hari ini tidak punya data tentang siapa mereka, 85.169 pengguna DPKTB itu, siapa mereka, di mana tempat tinggal mereka, dan berapa siapa tuh jumlahnya? 85.169. 85.169. 169. Iya, baik. Terus yang paling banyak di antara 23 kabupaten kota itu di mana? Di Makassar? Yang paling banyak terbesar di Makassar 40.000 lebih, kemudian yang kedua di Kabupaten Goa 11.000 lebih. 40.896 dan 11.037 ya di Iya. dua itu. Kalau dari tadi yang Anda katakan seluruh Sulawesi Selatan berapa yang menggunakan DPKTB? DPKTB seluruh Sulawesi Selatan 85.000. 85, yang 40 di kota Makassar dan yang 11.000 di Goa ya. Ya, Itu hanya menyangkut DKTB. Kemudian DPKTB. yang lain apa?
Saya hanya concern di soal DPKTB itu yang menjadi majelis yang mulia, karena dari awal data itu yang kami minta, karena kami akan melakukan pencermatan by name by address terhadap pengguna hak pilih berdasarkan DPKTB itu. Siapa mereka, apakah betul mereka menggunakan sesuai dengan TPS yang ada dalam KTP, itu yang kami tidak ketahui karena memang datanya untuk kami Pemohon, tidak ada. saudara menghadirkan saksi untuk Sulawesi Selatan berapa orang? 2 orang? Orang yang mulia. Oh, 2 orang. Jadi 2 orang itu, yang satu mencermati DKTB, yang satu tadi mengatakan bahwa pada awal TPS tidak ada sumpah, kemudian yang satu lagi apa ini? Boleh di, Coblos itu ya? kalau boleh yang mulia. Ya. Yang pertama kami ingin menunjukkan dalam skala kecil itu seperti apa yang terjadi. Oh, Dan begitu. kemudian yang Sehingga kedua, ada kesimpulan ada yang kesimpulan general ya, sampai betul. kepada kesimpulan itu ya. Iya betul yang mulia. Makasih. Ada yang lain lagi, saudara saksi, Cukup yang mulia. selain DKTB tadi? Hanya itu yang saya Oh, concern. baik. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saksi berikut. Yang berikut. Saksi dari Sulawesi Tenggara, ya. Majelis yang mulia, Sulawesi Tenggara, Hardi. Sulsel, Iya. Baik. Alamat tinggal saudara. Di Jalan Balai Kota 2 nomor 67 Kota Kendari. Baik. Ketika Pilpres saudara sebagai apa? Saya sebagai saksi di tingkat provinsi. Saksi di tingkat provinsi. Iya. Apa yang saudara akan jelaskan? Iya, terima kasih yang mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu temuan kami adalah adanya pengguna DPKTB yang menurut kami itu berlebihan. Salah satunya di Kabupaten Kolaka Utara, di Kecamatan Lasusua, Kelurahan Lasusua, di mana di sana ada pengguna KTP sebanyak, maaf mulia saya harus buka dulu data. Sebentar saudara. Jumlah DPT di Sulawesi Tenggara itu berapa? Biar lebih terstruktur. Berapa jumlah DPT secara keseluruhan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara? Jumlah DPT Sulawesi Tenggara 1798732. 1798732. Baik, itu DPT. Iya, se-Sulawesi Tenggara. Kemudian DPTB berapa? DPTB sebanyak 3296. 3296. DPKTB DPKTB sebanyak 23382. 23382. Iya. Baik. Nah, apa masalah dengan DPKTB tadi? Seperti yang saudara katakan di Lasusua. Iya, di Lasusua. Ya, di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di TPS 7 itu ada pengguna DPKTB sebanyak 78 dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi, Berapa DPT di TPS 7 Lasusua itu? DPT-nya Lasusua. 471 471 DPT. DPT. Iya. DPKTB DPKTB 78. DPKTB 78. Iya. Nah, Anda menganggap bahwa terlalu banyak gitu? Iya, terlalu banyak karena jumlah yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi ini hampir 1/2 dari yang pengguna hak pilih menggunakan KTP. Tapi saudara kan saksi di provinsi. Iya. Ini berarti saudara mendapat laporan. Iya, mendapat laporan Dari saksi pada tingkat kecamatan. Iya. Saudara tidak menyaksikan sendiri kan? Tidak. Datanya saudara sudah pelajari? Sudah. Sudah.
Baik. Apakah di dalam data itu ada pemilih DPKTB yang menggunakan KTP tidak sesuai dengan alamat di mana TPS itu berada? Kalau itu saya tidak tahu yang Tidak tahu. tidak tahu. Baik. Jadi apa yang menjadi persoalan menurut saudara di situ? Hanya karena terlalu banyak tadi? Iya, terlalu banyak. Hampir 1/2 dari jumlah pemilih pengguna KTP. Menggunakan Jadi KTP. secara logika Tidak usah pakai logika, saudara saksi fakta Iya. saja ya. Saksi tidak diminta untuk berlogika. Iya. Ada lagi yang lain saudara akan jelaskan? kemudian yang berikutnya di Kabupaten Bombana ada Kabupaten Bombana. ada beberapa kecamatan dan Beberapa itu berapa? Harus jelas. Angkanya harus jelas. Iya. Yang saya pegang datanya ada 3 kecamatan yang melakukan rekapitulasi sebelum jadwal rekapitulasi. Kecamatan apa saja itu? Yakni Kecamatan Mata Oleo, Latarijaya, Poliang Barat. Baik. Rekapitulasinya dilakukan jam berapa? Rekapitulasinya dilakukan di tingkat PPK-nya dilakukan pada tanggal 16. Tanggal 16. Baik. Saudara punya data perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 3 kecamatan dimaksud? Saya tidak pegang datanya. Tidak pegang datanya. Saudara hanya diberikan informasi oleh saksi saudara bahwa di 3 kecamatan itu rekapitulasi dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Iya. Jadwal yang sebenarnya kapan? Kalau yang tadi yang saya tidak sempat sebutkan di PPS itu dilakukan rekapitulasi pada hari H tanggal 9. Oke. Iya. Terus? Oh, mohon maaf, tadi bukan tanggal 16, tanggal 10 di tingkat kecamatannya. Tanggal 10 dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Iya, jadi di tingkat Saudara desanya menganggap hari H. itu belum waktunya? Iya. Waktu yang sebenarnya tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13. Apakah saudara juga mendapat laporan dari saksi saudara bahwa terhadap kejadian tersebut saksi pasangan nomor 1 itu sudah melakukan keberatan? Menurut laporan yang kami terima itu melakukan keberatan tapi hanya secara lisan. Setelah mendapat penjelasan dari pihak pelaksana rekapitulasi, mereka tidak melanjutkan dengan Baik, jadi keberatan secara lisan saja pada saat dilakukan rekapitulasi. Dan setelah ada penjelasan mereka tidak melanjutkan lagi keberatan itu. Iya. Baik. Menurut informasi yang saya dengar bahwa lebih cepat lebih baik katanya. Baik, lebih cepat lebih baik ya. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Kemudian yang ketiga ini yang terakhir yang mulia. Ya. Ini juga merupakan laporan dari saksi kami di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Buton, di mana di sana ada proses pembukaan kotak suara juga. Ini saya mohon maaf, saya bisa bacakan berita acaranya. Iya. Berita acara pembukaan kotak suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tingkat Kabupaten Buton. Pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan Agustus tahun 2014 bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Buton berdasarkan surat KPU RI nomor 1446/KPU 2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal penyiapan dan penyampaian formulir model A5, PPWP dan model C7 dan mengenai permohonan perselisihan pemilihan umum presiden wakil presiden 2014, KPU Kabupaten Buton mengadakan pembukaan kotak suara di 33 TPS. 33 TPS. Tanggal berapa tadi dibuka? Tanggal 25 Juli. 25 Juli. Ada yang dibuka selain tanggal 28 Juli itu? 25. 25 Juli? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pembukaan hanya pada tanggal 25 Juli. Apakah pada saat pembukaan saksi dari kedua pasangan calon itu diundang untuk menyaksikan pembukaan dimaksud? Iya. Saksi dari saudara juga hadir? Hadir. Hadir.
Apa ada masalah ketika dilakukan pembukaan? Dari keterangan saksi itu tidak ada. Tidak ada masalah. Iya. Baik. Jadi sekedar laporan saja bahwa ada pembukaan, Iya. tapi tidak ada masalah. Dari Itu laporan untuk saksi. Kabupaten Buton, ya. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Cukup. Cukup? Silakan Yang Mulia. Ada yang mau didalami? Pak Wahidudin, silakan. Ya. Terima kasih. Saudara Cardi, saksi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Di sini disebutkan ada keterangan yang akan diberikan. Seluruh desa yang hanya memiliki 1 TPS tidak dilakukan pemungutan suara dan hanya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pertanyaan saya, berapa desa itu yang hanya punya 1 TPS yang melakukan rekap hanya di kecamatan dan tidak ada pemungutan suara itu? Mohon maaf Yang Mulia, sebentar dulu saya buka Ada ini. dokumen saya. Iya, data yang saya pegang yang pastinya yang saya tahu itu di Kabupaten Kolaka Utara ada 21 TPS. Dan menurut informasi dari saksi kami bahwa di setiap kabupaten semua yang memiliki TPS di satu desa itu 1 TPS-nya tidak ada rekapitulasi dilakukan di tingkat PPS. Ya, hanya jumlah pastinya hanya 1 kabupaten tadi yang saya hafal. Iya, Iya. sepengetahuan saudara, karena ini tadi disebutkan ini 1 kabupaten, Iya. ini apa ada instruksi, ada arahan kok setiap desa yang 1 TPS itu tidak ada pemungutan suara, cukup rekap di tingkat kecamatan. Kan seragam itu jadinya. Jadi apakah sepengetahuan saudara ini ada arahan, ada instruksi, atau ada apa? Yang saya tahu tidak ada. Berapa desa tadi? Ini di Kolaka Utara ya? 21 yang saya 21 ingat. Kalau saya tidak desa salah ingat, di 21 kecamatan pasti. Tidak 21 kecamatan. Ya, 21 desa yang tidak melakukan rekapitulasi di tingkat PPS. Apa ini terfokus di kecamatan tertentu? Tidak menyebar. Tidak, tapi saudara punya datanya ini. Punya. Jadi tidak ada pemungutan suara dan rekap di tingkat kecamatan. Saudara punya saksi di sana? Pemungutan suara terjadi, rekapitulasi Rekap tidak terjadi. saja. Iya. Ini di sini tidak dilakukan pemungutan suara. Seluruh desa yang hanya memiliki 1 TPS tidak dilakukan pemungutan suara dan hanya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ini sininya. Yang saya tahu melakukan pemungutan suara tetapi tidak melakukan rekapitulasi, langsung ke PPK. Oh begitu. Sehingga saksi kami di tingkat PPS itu tidak diundang dan tidak memiliki data. Saudara saksi sebentar. Saudara saksi, saya ingin ketegasan saudara, karena di catatan yang dimasukkan oleh pemohon, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, Pak Wahidudin Adam, itu tidak ada pemungutan suara. Saya ingin ketegasan saudara, menurut informasi atau sepengetahuan saudara, apakah tidak ada pemungutan atau ada pemungutan suara? Yang saya tahu ada pemungutan suara. Baik, makasih. Silakan Pak. Ya. Apakah ini hanya di desanya atau ada kelurahan? Karena Lasusua itu kan kecamatan. Dan buat kecamatan itu ada kelurahan. Apa kelurahan juga? Apa hanya desa? Desa. Kelurahan Yang saya tidak? tahu desa, kelurahan tidak. Oke, baik. Yang kedua disebut di TPS 3 dan TPS 7 Iya. Lasusua. Iya. Tadi sebutkan kecamatan. Ini persisnya di desa apa? Ini kelurahan kalau yang Lasusua. Lasusua itu kecamatan, Kecamatan desa, Lasusua, kelurahan Lasusua. itu nama ibu kota juga kan Lasusua juga kan? Iya, Kolaka Utara itu ibu kotanya kan Lasusua. di Lasusua, iya. Kecamatan Lasusua. Iya, Desanya Lasusua. iya. Kelurahan bukan desa. Kelurahan. Nah, berarti di kelurahan ini tidak ada pemungutan suara. Ada. Ada. Hanya di PKTB-nya tadi saudara sebutkan
melebihi 2% tadi. Dan saudara, saksi saudara menyebut keberatan pada waktu rekapnya. Iya. Ya baik, makasih. Terima kasih. Masih ada yang mulia melakukan pendalaman? Cukup? Baik, saya kembalikan. Langsung lagi, mana lagi nih? Kalimantan atau apa? Atau Maluku? Pemohon. Sulawesi Utara dulu yang mulia. Sulawesi Utara dulu. Iya. Sulawesi Utara. Bentar, Sulawesi Utara ini belum masuk. Tidak ada Sulawesi Utara, Majelis. Yang ada ini Kalimantan sama Maluku Utara. Ini yang berdiri saksi mana? Sulawesi Utara. Tadi sudah disumpah. Sudah, Pak. Oh, nama yang terakhir tadi. Tadi sudah disumpah yang mulia. Oh iya, nama yang terakhir betul. Siapa? Amir Liputo ya? Liputo. Apa? Amir Liputo. Amir Liputo ya. Iya. Amir Liputo. Alamat tempat tinggal di mana? Kelurahan Mahawu, lingkungan 2, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kota Manado ya. Pada Maaf, saat Majelis. Pilpres, Majelis yang mulia dari termohon, dalam daftar saksi yang kami terima, tidak ada saksi dari Sulawesi Utara. ya, tadi Oleh sudah karena itu, disumpah. sebagaimana ketentuan di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dan sebagaimana yang sering Majelis sampaikan, bahwa sebelum saksi disumpah harus ada daftar saksinya dulu. Karena tidak ada daftar saksinya, kami keberatan yang bersangkutan dijadikan saksi pada hari ini, Majelis. Ya, keberatan yang dicatat ya. Kita karena tadi sudah disumpah tadi ya. Sudah disumpah, Sudah. kita sudah terima ya. Tapi tidak apa-apa ya. Disumpah. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Sekali lagi. Kelurahan Mahawu, lingkungan 2, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Iya. Pada saat Pilpres sebagai apa? Saya sebagai koordinator saksi, pasangan nomor 1 dan sekaligus sebagai saksi mandat di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat provinsi ya. Ya. Saudara bertugas pada saat itu di tingkat Bertugas. pada saat rekapitulasi tingkat provinsi. Ya, Ada semua hadir ya, saksi Pak Bawaslu juga hadir. semua hadir. Semua hadir. Ada kejadian khusus pada saat itu, ada yang mengajukan keberatan? Saya mengajukan keberatan Ya, mengenai apa? mengenai DPKTB di Kota Manado. Di Kota Manado itu berapa DPT-nya? DPT-nya 352.083. 83 ya. Terus yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih 229.917. 917. Ya, Suara sahnya? suara sahnya 228.980. 80. Tidak sah? Mohon maaf mulia, tidak Ya. tertulis. DPKTB-nya berapa? DPKTB-nya khusus Manado 18.060. 18.060. 60. Khusus Manado aja. Khusus Manado Secara keseluruhan di Sulawesi Utara? 38.051. 38.051. Nah, pada saat rekapitulasi saudara keberatan mengenai jumlah Iya. DPKTB. Kami keberatan karena ini DPKTB-nya hampir sama dengan pada saat pileg. Padahal sebelum pileg sudah ada perbaikan data pemilih dan seterusnya, dan DPKTB Manado juga yang menyebabkan kemarin Manado itu sampai di perhitungan ulang. Nah, pada saat di tingkat provinsi, sejak itu kami mempertanyakan, dan memang sejak dari Manado ini sudah dipertanyakan. Sebenarnya simpel saja yang Pak Hakim yang mulia, kami meminta sampel saja satu TPS untuk membuktikan bahwa orang-orang yang menggunakan DPKTB ini benar-benar sesuai dengan ketentuan. Tapi jawaban yang kami terima adalah jawaban normatif, bahwa karena Manado ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, banyak orang yang datang, maka angka ini masih di tingkat wajar. Padahal kalau kami hitung dari jumlah suara sah atau jumlah suara yang digunakan, ini mendekati
8%, bahkan terbanyak di Sulawesi Utara. Dan ketika pileg jawabannya yang lalu karena masalah banjir, padahal banjir sudah lama berlalu ketika presiden. Nah, kami berprasangka baik kepada KPU. Berulang kami menyampaikan, tolong kami hanya minta satu contoh saja, satu TPS. Dibuka. Tapi untuk dibuka, tapi tidak di. Tidak. Sehingga Bawaslu, apa komentarnya? Bawaslu pada saat itu provinsi juga mempertanyakan hal itu. Bahkan beliau menyatakan ini ada yang tidak jalan. Kami ingat benar Bawaslu sangat ngotot karena ketika penetapan DPT dan DPKTB dan daftar pemilih tambahan khusus Utara Manado menjadi perhatian karena saat itu sedang ada perhitungan kembali hasil perselisihan pemilu legislatif di Kota Manado. Pada saat rekapitulasi di Kota Manado juga mengajukan keberatan. Mengajukan keberatan. Pada saat di TPS ada saksi saudara semuanya, semua TPS. Lengkap. Ada? Di Kota Manado 686 TPS kami ada saksi semuanya. Ada laporan mereka mengajukan keberatan? Ada laporan yang mulia mereka melakukan keberatan. Mengenai DPKTB? Iya, cuman kesulitannya karena sekali lagi rata-rata saksi tidak diberikan daftar pemilih, sehingga untuk mengenal dan bahkan pemilih yang datang itu agak susah. Di tingkat kecamatan? Sama di tingkat kecamatan ada berita acaranya akan kami lampirkan keberatan-keberatan. Juga keberatan. Iya. Tapi tidak ada satupun yang diakomodasi. Tidak. Ya. Apakah pada sejak di tingkat kecamatan ada yang melapor ke Panwas atau di tingkat TPS ke PPL? Ada melapor terutama di kecamatan, ada rekomendasi juga dari PPL waktu itu. Bahkan ketika pleno di provinsi di Panwascam mana? DPK mana? Hampir semua kecamatan yang. Enggak. Apakah memang ada rekomendasi dari Panwascam untuk mengenai itu DPKTB? Rekomendasinya hanya pada rapat pleno, tidak tertulis bahwa untuk mencermati kembali soal DPKTB itu. Ada itu? Ada. Untuk tingkat provinsi atau tingkat kabupaten? Tingkat kabupaten. Di KPU kabupaten? Ya. Diminta kepada KPU untuk melakukan pencermatan kembali? Iya. Bahkan pada saat itu Manado sempat dipending karena Manado yang tampil pertama, KPU Manado. Karena masalah ini kami pertanyakan, dan bukan hanya pasangan nomor 1 yang mempertanyakan, pasangan nomor 2 juga itu mempertanyakan DPKTB ini. Dan sehingga Manado dipending karena Panwas Manado juga mempertanyakan. Jadi Kemudian, tanggapan KPU Manado? Tanggapannya sangat normatif, ya karena kita ibu kota provinsi, banyak. Sama berarti dengan tingkat provinsi. Ya. Sudah, hal yang lain apa? Kita hanya fokus di DPKTB. Hanya itu saja? Ya. Baik, cukup lah ya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara saksi, saya mau tanya ini, mumpung teringat pileg kemarin. Penyelenggaraan Pilpres itu Komisioner KPU Kota Manado sudah diisi 3 yang baru itu ya? Baru diisi. Sudah? Sudah diisi. Sudah ya. Jadi KPU Kota Manado komisionernya sudah komisioner yang baru diisi karena 3 orang sudah diberhentikan oleh, betul ya? Waktunya memang sangat dekat dengan Pilpres. Baik, terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Siapa lagi? Provinsi mana lagi? Pemohon. Ini dari mana ini? Dari Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat, Yang Mulia. Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebentar. Ahmad Wardoko. Iya, Yang Mulia. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Desa Pandusun Jaya, RT 15 RW 03, Kecamatan Panganan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Pada saat Pilpres saya sebagai ketua koordinator saksi tingkat kecamatan, Yang Mulia. Kecamatan apa? Kecamatan Panganan Lada. Pangkalan Nada ya. Iya. Berapa desa di sana itu? Di sana ada 11 desa, Yang Mulia. 11 desa, TPS-nya berapa? Sebentar, Yang Mulia. Kebetulan saya tidak membawa datanya karena tidak bawa data. Ya, yang saya ingin sampaikan bukan masalah itu, Yang Mulia, terkait dengan DPKTB, Yang Mulia. Ya.
Berapa DPT-nya? Tahu DPT di Kecamatan Pangkalan Lada itu? Di DPT Kecamatan Pangkalan Lada 24.424 yang mulia. 424. Iya. DPTB-nya berapa? DPTB-nya 9 yang mulia. 9 berapa? 9 DPTB 9. Hanya 9 saja. Iya. DPKTB-nya? DPKTB-nya 647 untuk tingkat kecamatan yang mulia. 647. Iya. Suara yang menggunakan hak pilih berapa? Ada datanya? Ada yang mulia. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 17.000 DPT. 17.000 berapa? Jumlah pemilih coba ini enggak kelihatan yang mana nih. Yang menggunakan hak pilih enggak kelihatan. Ini ada. Nah, sebentar mulia, karena tulisannya kecil-kecil kurang ini. Ada kacamata nggak di situ? Pakai kacamatanya. Kalau nggak lihat jangan sok muda berkacamata. Jumlah hak pilihnya, pengguna hak pilih itu ada itu laki perempuan, jumlahnya aja berapa? Ya sudah. Ya, belum ketemu kolomnya yang ya. Ya saya tanya yang lain saja dulu. Ya. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saudara hadir ya? Tidak yang mulia, karena kapasitas saya bukan saksi yang mulia, koordinator saksi tingkat kecamatan. Koordinator saksi, jadi bergerak di luar ini? Iya, bergerak di luar, makanya saya kalau ditanya itu kurang memahami juga, tapi adalah kalau sekedar data yang itu ada yang mulia. Semua desa ada saksinya? Ada yang mulia. Terus dengan jumlah DPKTB 647 itu, saudara melapor ke Panwas? Ini bukan kapasitas saya karena saya bukan saksi yang mulia. Sekarang apa yang saudara mau jelaskan? Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini dengan DPKTB untuk tingkat kecamatan 647 dan khususnya di Desa Pandu Senjaya yang mulia. Desa apa? Desa Pandu Senjaya. Pandu Senjaya ya. Ibu kota kecamatan. Berdasarkan laporan dari relawan kami di Desa Pandu Senjaya ditemukan pengguna DKPTB 517. Ya. Dan di situ pengguna yang memakai surat keterangan domisili 94 yang menggunakan surat keterangan domisili. Iya. Dan di situ akhirnya dari laporan relawan kami, saya konfirmasi ke ketua PPS Desa Pandu Senjaya dan benar saya temukan ada 94 surat keterangan domisili dan hanya satu yang ditandatangani oleh kepala desa yang mulia. Yang selainnya ditandatangani stafnya kepala desa. Ya. Dan sebagian yang ditandatangani oleh kader dari partai PDI dan kader dari partai PKB yang kebetulan juga sebagai staf desa tersebut yang mulia. Terhadap data ini, terhadap masalah itu saudara lapor tidak ke Panwas? Ini bukan kapasitas saya yang mulia karena saya bukan saksi ya. Ya saudara kan koordinator situ. Koordinator dan ini penemuan ini setelah penghitungan di KPUD yang mulia. Oh, setelah penghitungan. Setelah penghitungan di KPUD dan ini karena penghitungan di KPUD Kota Barat tanggal 16 dan ini laporan ini kami temukan tanggal 19 dan tanggal 20 kami realisasikan untuk konfirmasi mencari data ini. Jadi sebentar saya tanya. Ya. Jadi sebelum pemungutan suara tidak ada yang bersoalkan ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Setelah penghitungan di KPUD kelihatan banyak DPKTB-nya, saudara diminta untuk mencari begitu? Kalau kami bukan masalah DPKTB-nya yang mulia. Ini di sini ada penyelewengan kewenangan. Bukan. Penandatanganan di luar kepala desa yang mulia. Kan urusan DPKTB dari tadi mau menerangkan urusan DPKTB. Bukan itu. Terkait dengan itu yang mulia. Jadi yang fokus saya ini tentang
dikeluarkannya surat Kalau keterangan ada, domisili. sebentar. Kalau ada saudara menganggap penyelewengan, laporkah tidak ke Panwas? Kan begitu prosesnya, atau ke Gakumdu? Ini setelah penghitungan di KPUD yang saya dapat informasi dan saya telusuri, saya minta saya konfirmasi ke Ketua PPS dan ternyata benar ada, gitu yang mulia. Oke. Cukup lah ya, cukup dulu. Ya. Ada hal lain? Atau hanya itu? Hanya itu aja yang mulia. Hanya itu, baik, cukup. Ya, ini saya juga membawa bukti yang mulia, mohon maaf. Di sini saya membawa ini fotokopi 94 surat keterangan domisili yang mulia. Ya, yang nanti ditandatangani di luar selain kepala desa. Kasihkan ke kuasa hukumnya ya. Ya, sudah ada. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya Kalimantan Selatan. Abdul Audah. Ya. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Saya tinggal di Desa Sungai Danau, RT 15, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya. Saudara sebagai apa waktu pemilu presiden? Kebetulan saya sebagai tim koalisi Merah Putih. Tim koalisi Merah Putih. Dari partai apa? Dari partai PAN. Dari PAN ya? Ya. Apa yang mau diterangkan? Tapi tim koalisi di kecamatan, Pak. Ya? Yang mulia di tingkat kecamatan. kecamatan ya. Ya. Apa yang mau disampaikan? Yang saya mau sampaikan bahwa pada tanggal 8 tanggal 8 Juli, ya, saya dan teman-teman menemukan tumpukan paket berupa sembako dan di dalamnya ada kaos pasangan nomor 2. Tanggal 8. Tanggal 8 malam. Di mana itu? Di tempatnya di kantor Kecamatan Satui. Kantor kecamatan. Ya. Kantor Kecamatan Satui. Saudara sendiri yang menemukan? Ya, dan teman-teman. Dan kebetulan waktu itu sebelum kejadian sampai ke Panwas, saya videokan. Kebetulan ada videonya. Sebagai tim sukses saudara lapor? Sudah saya lapor ke Panwaslu dan ada bukti laporannya. Ya, setelah melapor ada kelanjutannya? Ya itu dia. Katanya dari Panwaslu tunggu 3 hari. Setelah 3 hari kami ke sana lagi, sudah melapor lagi untuk pendalaman. Untuk pendalaman laporan. Diminta keterangan atau memberikan laporan baru? Gimana, Yang Mulia? Saudara diminta keterangan di sana? Iya, diminta keterangan. Diminta keterangan. Sampai sekarang yang saudara tahu perkembangannya? Nggak ada. Sampai di mana? Nggak ada. Tidak ada. Ya, terus yang lain apa? Yang lain perlu saya sampaikan bahwa tumpukan paket tadi itu berasal dari Pemkab Kabupaten Tanah Bumbu. Dari? Untuk dibagi-bagikan kepada ketua-ketua RT. Dari Pemkab Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Tahunya itu dari Pemkab Tanah Bumbu? Ada fotonya Bupati Tanah Bumbu. Yang menyerahkan? Bukan, foto di paket ya. Oh, foto di paketnya itu. Ya, itu belum tentu juga dari Bupati Tanah Bumbu. Bisa orang lain memasang foto di situ kan? Jadi mungkin saya mau gambaran sedikit. Kebetulan saya pernah juga jadi RT. Itu sebenarnya paket lebaran itu hampir tiap tahun diberikan, menjelang lebaran diberikan dari Kementerian Perhubungan. Nah, untuk tahun ini pas masa-masa tenang baru diberikan, awal-awal puasa lah gitu. Oh, ini paket lebaran ini. Paket lebaran. Oh, paket lebaran. Isinya sembako dalamnya. Paket lebaran dikasih jauh-jauh hari sebelum lebaran. Iya, awal puasa. Ya, awal puasa. Sudah dari Bupati yang dulu. Setiap tahun begitu Setiap memang. tahun. Selalu nempel foto Bupati di situ. Betul. Untuk tahun ini aja yang awal puasa dan ada kaosnya tadi itu. Iya. Terus ada hal yang lain yang mau diterangkan? Mungkin itu saja. Itu saja. Sedikit Yang Mulia. Ya. Berhubung di sana Panwas tidak ada tindak lanjuti, ya saya mohon mudah-mudahan di sini bisa benar lanjuti lah. Ya. Mahkamah itu bukan itu pekerjaannya. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Sudah. Ya, cukup. Ya. Pembagian paket itu mungkin ada tambahan sedikit di saat-saat minggu tenang, Yang Mulia. Ya, itu tadi sudah diterangkan tadi. Cukup ya? Ya, cukup. Ya, baik, makasih. Yang mana lagi nih pemohon? Kalimantan sudah semua? Kaltem, Maluku Utara ya, Maluku Utara. Hasanuddin Lajim. Ya, Yang Mulia. Alamat tempat tinggal di mana? Alamat Jalan Raya Desa Bicoli, Kecamatan Mamba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Ya, pada saat Pilpres sebagai apa? Ya, pada saat Pilpres saya sebagai koordinator saksi Kabupaten Halmahera Timur, ya. Juga sebagai saksi di
rekapitulasi tingkat KPUD Halmahera Timur. Saksi dalam acara rekapitulasi tingkat kabupaten. Saya yang mulia. Apa yang mau disampaikan? Ya, jadi pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPUD Halmahera Timur, ternyata suara dari pasangan nomor urut 1 itu dihilangkan pada saat rekapitulasi tingkat KPUD Halmahera Timur. Kenapa? Suara perolehan nomor urut 1 Ya. itu dihilangkan pada saat rekapitulasi tingkat KPU. Berapa yang dihilangkan? 752. 752. Ya. Itu suara yang dihilangkan ini dari kecamatan apa? Dari Kecamatan Kota Maba, Desa Suasangaji, TPS 1 dan 2. TPS 1 dan 2. TPS 1 dan 2, Desa Suasangaji. 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 Pada saat rekap tingkat kabupaten, saudara mengajukan keberatan? Siap, mengajukan keberatan yang mulia. Kenapa katanya dihilangkan suaranya? Ya, alasan yang disampaikan pada saat itu, saya mohon izin yang mulia. Ya. Bahwa pada saat kronologis disampaikan pada saat itu adalah bahwa KPU beralasan bahwa pada saat itu dilaksanakan PSU. Nah, sementara dari pengamatan kami mulai dari tingkat rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPS maupun di tingkat PPK tidak ada masalah. Baik itu keberatan yang disampaikan oleh Panwas maupun kedua pasangan calon, itu tidak ada disampaikan sama sekali pada saat Coba saya rekapitulasi tanya, berjalan. Di TPS 1 berapa perolehan suara nomor 1? Ya, mohon izin yang mulia, saya lihat catatan dulu. Untuk nomor urut 1 TPS 1 547. 547. Nomor urut 2? Mohon maaf yang mulia. Suara untuk nomor 1 di TPS 1 415. 415. Nomor urut 2 142. 142. Di TPS 2? TPS 2 nomor urut 1 337. 337. Kemudian nomor urut 2 121. 121. Nah, berarti suara nomor 1 di TPS 1 dan TPS 2 jadi 0. Iya yang mulia. Jadi 0. Ya. Jadi KPU beralasan bahwa sudah ada pemungutan suara ulang. Iya, sudah pemungutan suara ulang. Kapan katanya? Tanggal 15. Tanggal 15. Apakah pada saat tanggal 9 ada saksi saudara TPS 1 dan TPS 2 ini? Ada yang mulia. Ada. Pemungutan suara ulang ada tidak? Mereka berada di tempat kejadian tapi mereka tidak masuk pada tempat bilik suara. Oh, tapi memang ada pemungutan suara ulang. Ya, pemungutan suara tapi masyarakat tidak datang waktu itu yang mulia. Taunya tidak datang? Bagaimana yang mulia? Saudara ada di situ enggak? Saksi dari TPS saya, Pak, yang mulia. Ya. Katanya saksi dari TPS itu tidak ada di situ. Ya. Ada tapi tidak masuk di tempat bilik suara yang mulia. Tidak masuk tempat bilik suara. Jadi lapornya dia tidak ada pemilih yang datang ke bilik suara, begitu? Iya yang mulia. Nah, jadi sedikit saya lanjutkan lagi yang mulia. Cerita yang disampaikan oleh saksi saya, Saudara Haruna dengan Bapak Abdul Rakib, bahwa ketika pelaksana datang di Desa Suasangaji, di TPS 1 dan 2, itu sudah jam 11.30. Nah, akhirnya PSU yang ingin dilaksanakan oleh KPU pada saat itu tidak terlaksana. Nah, oleh karena itu kami persoalkan di tingkat KPU, ternyata KPU beralasan bahwa PSU itu tetap dilaksanakan. Sampai terakhir, Panwas komentarnya apa? Ya, Panwas juga pada saat itu saya minta keterangan kepada Saudara Awaludin Lesi. Ya, beliau juga menjelaskan bahwa ternyata rekomendasi yang dikeluarkan untuk dilaksanakan PSU itu tidak seharusnya untuk dilakukan penghutang suara ulang, akan tetapi harus bisa juga dilakukan perhitungan ulang. Itu yang disampaikan oleh Saudara Awaludin Lesi, Ketua Panwas Kabupaten. Yang saudara tahu pemungutan suara ulang ini apakah berdasarkan rekomendasi dari Panwas? Iya yang mulia. Rekomendasi Panwasnya saudara tahu apa isinya? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Sampai akhirnya tetap suara 752 ini hilang ya?
Iya, Yang Mulia. Hilang. Terakhir pada saat tanda tangan DB, ikut tanda tangan saudara? Tidak, Yang Mulia. Tidak, buat keberatan di DB2. Saya, Yang Mulia. Ada hal yang lain yang timbul masalah pada saat itu? Saya kira cukup, Yang Mulia. Cukup itu saja ya. Mau tambah sedikit. Baik, ya, silakan. Saudara saksi, itu kenapa sampai ada rekomendasi dari Panwas untuk PSU? Ya, pada saat itu saya juga tidak mendapat alasan yang jelas dari Panwaslu, kemudian dari KPU terkait dengan dilaksanakan PSU di Desa Suasa Ngaji. Berdasarkan laporan dari saksi saudara, PSU itu atas permintaan siapa? Atas permintaan dari rekomendasi Panwaslu, Yang Mulia. Iya, tentu Panwas ini melakukan itu ada dasarnya. Apakah itu temuan dari lapangan atau memang permintaan dari pihak-pihak saksi pasangan calon? Saudara sebagai koordinator saksi, informasi apa yang saudara peroleh? Ya. Informasi yang pertama yang saya terima dari koordinator saksi kecamatan, beliau menyampaikan bahwa alasan dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu itu adalah mereka menganalisa data yang disampaikan oleh KPPS. Nah, kemudian yang kedua disampaikan juga oleh Panwas sendiri, Panwas Kabupaten. Mereka sampaikan bahwa menganalisa data yang disampaikan oleh KPPS. Nah, alasan itulah sehingga dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan PSU di Desa Suasa Ngaji. Sebelum PSU dilakukan, apakah pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 sudah menandatangani berita acara? Untuk berita acara di KPPS, PPS, di PPK sudah ditandatangani. Ya, ini TPS 1 dan TPS 2 ini. Ya, pada saat pada tanggal 9 itu ditandatangani, tapi PSU tidak ada tanda tangan. Maksud saya, ini kan ada saksi pasangan calon nomor 1 dan nomor 2. Ya. Apa mereka sudah sepakat dengan hasil yang sebelum PSU dua-duanya? Iya, sudah sepakat, Yang Mulia. Artinya ini PSU dilakukan atas temuan dari Panwas. Iya, Yang Mulia. Jadi bukan permintaan para pihak. Tidak ada, Yang Mulia. Itu aja yang ya. Baik, cukup ya. Selanjutnya apa lagi? Banten ya. Bentar. Banten. Andre Suryade. Joko Arianto, Yang Mulia. Joko Arianto bukan? Iya, Yang Mulia. Joko Arianto ya. Alamat tempat tinggal di mana? Kademangan RT 3 RW 3 Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Yang Mulia. Tangerang Selatan. Pada saat Pilpres sebagai apa? Saya saksi mandat di tingkat KPUD Kota Tangerang Selatan, Yang Mulia. KPUD Kota Tangerang Selatan ya. Hadir pada saat itu? Hadir, Yang Mulia. Dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Sekarang apa yang mau disampaikan di sini? Terima kasih, Yang Mulia. Di sini saya ingin menyampaikan ada dua hal. Yang pertama terkait tidak dilaksanakannya rekomendasi dari Panwas terkait pembukaan kotak masalah DPKTB, Yang Mulia. Ya. Nah, mengenai pada saat itu saudara rekomendasi Panwas ini keluarnya kapan? Pada waktu sidang pleno di KPUD tanggal 17 Juli. Jadi sidang pleno di KPUD pada saat itu apakah memang saudara mempersoalkan DPKTB? Iya, Yang Mulia. Jadi sebelum sidang pleno kami dari pasangan nomor 1 mengajukan keberatan kepada Panwaslu terkait temuan kami DPKTB di Kota Tangerang Selatan berdasarkan DA1, rekapan DA1 internal itu 45.002 maaf Yang Mulia, saya ulang 45.502 Yang Mulia. Ya. Kemudian ternyata temuan itu sama dengan Panwas. Jadi kemudian Panwas menganjurkan besok akan kita buka di pleno KPUD. Ya. Pada saat saudara menyampaikan keberatan itu, apa respons dari KPU? Respon KPU hanya suruh mencatat di DB2 keberatan karena alasan waktu itu. Jadi KPU tidak bisa melanjutkan ataupun memproses, dan rekomendasi Panwas pun ketika itu juga ingin merekomendasikan kepada KPUD untuk membuka kotak yang DPKTB-nya di atas 50. Karena bagi Panwas Kota Tangerang Selatan DPKTB 50
di tiap TPS itu sudah dianggap tidak wajar seperti itu yang mulia. Nah, keluarnya rekomendasi Panwas itu pada saat acara rekapitulasi Iya, itu. Ya. Kemudian disampaikan kepada KPU. Iya yang mulia. KPU tidak mau melaksanakannya. Iya, Menolak. yang mulia. Dengan alasan waktu yang mulia. Dengan alasan waktu, ya. Sampai terakhir tidak dilaksanakan. Terakhir tidak dilaksanakan. Berapa DPT-nya di Kota Tangerang ini? Ada Untuk data situ? DPT di Kota Tangerang Selatan 959.146. 146 ya. DPTB-nya? Ada. Apa yang mulia? Mohon Daftar pemilih tambahan. Oh, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan di Kota Tangerang Selatan ada 7.626. 7626. Iya. DPTB-nya 45.502. Iya yang mulia. Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Yang kedua, berdasarkan laporan dari saksi dan saya baca di form keberatan C1, C2 dari saksi TPS. Sebentar yang mulia. Saksi TPS 32 Kelurahan Cabe Udik, Kecamatan Pamulang. Kelurahan apa? Kelurahan Pamulang yang mulia. Kelurahan Pamulang. Iya. Ah. Ada satu orang yang pada waktu pemilihan itu mencoblos 5 surat suara dengan alasan mewakili keluarganya. Di situ saudara ada saksi enggak? Ada yang mulia. Saksi nomor Agung 1. Sujatmiko. Dia ajukan keberatan. Ajukan yang mulia. Terus tanggapan KPPS apa? Katanya sebetulnya di KPPS, jadi berdasarkan laporan saksi yang mulia. Iya. Sudah ditegur KPPS, ketua KPPS menyatakan saya juga tahu itu kesalahan, tapi gimana lagi kita nggak enak dengan ada salah satu pengurus KPPS juga yang ternyata di situ dominan yang mulia. Ada PPL nggak di situ? Ada PPL tidak? Saya kurang tahu yang mulia. Pengawas lapangan? Saya kurang tahu yang mulia. Kurang tahu. Ada berapa banyak yang memilih dengan mewakilkan seperti ini? Laporan yang sampai ke saya satu itu yang mulia. Satu. Ya. Terus yang lain apa? Cukup yang mulia. Cukup. Berapa perolehan suara nomor 1 di situ di Tangerang, Kota Tangerang? Di Kota Tangerang Selatan, pasangan nomor 1 memperoleh 336.141. Ya. Pasangan nomor 2 memperoleh 359.788. 788. Oke lah, cukup dulu ya. Ya, terima kasih. Siapa lagi nih? Banten hanya 1 ya? Banten hanya 1 yang mulia. Namun kami masih ada beberapa lagi. Yanuar Arif Wibowo mana? Itu yang terakhir nanti yang mulia. Yang terakhir ya? Iya. Kami masih ada lagi 1 dari Banyuwangi yang mulia. Siapa namanya? Sama, Yang sudah disumpah, yang sudah disumpah. Yang sudah disumpah. Maaf ini yang mulia, yang sudah disumpah ini Sudah tadi selesai? sudah selesai. Namun ada yang sudah disumpah tadi? Ya, belum. Siapa namanya? Itu, kami masih punya lagi yang dari DKI berhubungan terutama dengan soal pembukaan kotak suara yang mulia. Belum disumpah? Belum disumpah. Bentar dulu yang belum disumpah. Ya sudah disumpah dulu. Ini semua sudah ya, sudah disumpah ya, kecuali yang nasional. Yanuar Arif Wibowo. Kalau begitu ini dulu kita gilir dulu pertanyaan dari para pihak. Kalau yang nasionalnya atau yang nasional saja dulu ya. Enggak apa-apalah ya. Habiskan dulu. Yanuar Arif Wibowo mana? Ya agak ke depan biar kelihatan. Iya, Ketua. Ya, saudara saksi untuk pasangan nomor 1 untuk nasional ya. Betul yang mulia. Hadir secara terus menerus berapa hari Hadir itu? dari Hadir semua ya. proses rekapitulasi luar negeri tanggal 17, 18, Ya. 19 sampai dengan tanggal 22 yang Ketua. Ya. Terus hal apa yang mau disampaikan? Pertama yang mulia,
yang ingin saya sampaikan terkait proses rekapitulasi. Ini tanggal 20 proses rekapitulasi nasional, kami menyampaikan bahwa dalam PKPU nomor 4 tentang jadwal rekapitulasi itu ditentukan penetapan itu tanggal 22 Juli. Karena pada tanggal 20 Juli itu saya selain saksi mandat untuk KPU RI, saya adalah Direktur Data dan Saksi untuk tim pemenangan nasional Prabowo Hatta. Kami temukan banyak sekali data dari rekap C1 yang kami miliki itu bermasalah. Makanya pada tanggal 20 Juli itu kami sampaikan kepada sidang pleno KPU untuk dipertimbangkan melakukan proses menetapkan proses rekapitulasi nasional itu tanggal 22 Juli. Karena sesuai undang-undang batas waktu yang disediakan adalah 30 hari setelah pemilu itu berlangsung. Karena temuan yang kami dapatkan ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh KPU RI. Apa temuannya itu yang khusus mengenai C1? Pertama yang mulia, yang ingin kami sampaikan, ada 46.000 C1 yang invalid. 46.000 yang C1-nya invalid. Apakah ini ada yang spesifik di salah satu kabupaten atau seluruh Indonesia? Saya kasih contoh. Ini terkait misalnya ada pemilih yang tidak didaftar dalam DPKTB, tapi kemudian ada penggunanya. Sebentar yang mulia. Ini di TPS 5, Desa Pinggir, Desa Tasik Serai Timur, Bengkalis. Desa Tasik Serai Timur, Kabupaten Bengkalis. Ini di data pemilih untuk DPKTB itu 0. Tapi untuk pengguna DPKTB, itu pengguna hak pilih untuk DPKTB itu ada 17. Nah, data ini invalid. Itu di formulir C ya? Di formulir C1. Ini sebagai contoh yang mulia. Ada juga di TPS 6 misalnya. Jadi di situ di datanya tercatat 0. Iya. Tapi di penggunanya itu 17. ada 17. Terus? Nah, itu di Bengkalis. Saya ambil contoh lagi misalnya Tunggu sebentar dulu. Ya. Di Bengkalis itu dalam data C, formulir C, ada tidak saksi pasangan nomor 1? Ada yang mulia. Ada. Tanda tangan enggak di situ? Tanda tangan yang mulia. Ada keberatannya di C2-nya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Terus? Kemudian ini sebagai contoh yang mulia untuk kasus yang pertama tadi itu di Manggarai. Di Manggarai Timur. Di TPS 6 Kelurahan Satar Pot itu Kelurahan apa? Kelurahan Satar Pot ya. Satar Prop. Iya. Terus? Satar Prot, Manggarai Timur. Itu di data pemilih itu kosong, tapi pengguna hak pilihnya itu ada 8. Nah, saya temukan ini merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini satu yang ketua terkait dengan DPKTB yang bermasalah. Di data pemilihnya kosong. Saudara hitung tidak di situ? Itu kan kelihatan nanti kalau dianalisis DPT, jumlah suara sah dan pengguna hak pilih sebenarnya. Apa ada yang tidak masuk tidak? Nah, ini yang mulia. Itu kan klop kalau dilihat dianalisis secara keseluruhan dari data yang ada itu. Jadi begini yang mulia. Berarti ini bisa kesalahan isi itu bisa terjadi, banyak terjadi, bisa juga tidak. Betul. Ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan itu. Ini data
ini data kan salah. Data C1 ini kan data resmi negara. Dalam proses perbaikannya pun kalau kita temukan kesalahan, itu harus diperbaiki dan ada berita acaranya. Kenapa salahnya itu? Itu yang kami minta kepada KPU. Sekarang pertanyaan saya, ini di masing-masing yang saudara temukan itu di tingkat kabupaten, apakah saudara persoalkan? Begini, Yang Mulia, saya sampaikan. Enggak, sebenarnya saya jawab aja dulu, dipersoalkan tidak di sana? Di kabupaten kota ada yang dipermasalahkan, ada yang tidak. Ada yang tidak? Iya. Dan kebanyakan tidak dipermasalahkan soal ini. Di tingkat kecamatan? Tidak. Tidak dipersoalkan? Tidak. Ya. Jadi oke lah. Terus apa lagi? Oke. Itu satu. Kemudian tidak sinkronnya yang kedua antara pengguna data pemilih dengan pengguna surat suara yang digunakan. Ya. Jadi pengguna apa? Pengguna hak pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan. Contohnya gimana? Ini harusnya sama. Saya ambil contoh misalnya di TPS 7 Desa Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi. Di dalam pengguna hak pilih, jumlah seluruh pengguna hak pilih itu ada 191. Ya. Tapi kemudian di jumlah surat suara yang digunakan itu tinggal 162. Ini motifnya adalah pengurangan. Ada suara yang hilang di sini. Ada sudah saksi saudara di TPS itu? Ada Yang Mulia? Ada. Ada Yang Mulia. Tapi tanda tangan juga di situ. Tanda tangan Yang Mulia. Di tingkat TPS yang menjadi tempat TPS ini ada yang dipersoalkan tidak? Tidak Mulia. Tidak juga. Ya. Jadi ini semua saudara temukan pada analisis tingkat nasional. Betul Yang Mulia. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini ada perbedaan antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah yang digunakan. Ada lagi yang disampaikan adalah ini penulisan pengisian kolom C1 antara data pemilih dalam data pemilih dan pengguna hak pilih itu sama. Tetapi berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. Ya, sama tadi. Beda Yang Mulia. Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan Ya. harusnya sama kan? Ya, ini bedanya bahwa data pengguna hak pilih itu disamakan dengan jumlah DPT. Jadi sekilas saya kasih contoh misalnya di TPS 01 Serunai Sambas, Kalimantan Barat. Jumlah DPT-nya 417. Kemudian jumlah pengguna hak pilihnya ditulisnya juga 417. Ya. Kemudian surat suara yang digunakan ada 263. Ya. Yang seperti ini ketika kita cross check ke C1 scan yang dilakukan oleh KPU, ini terjadi pencoretan. 417 di pengguna hak pilih dicoret menjadi 263. Sama dengan penggunaan surat suara. Bentar, DPT-nya 417. DPT-nya 417. Pengguna hak pilihnya 417. Pengguna hak pilihnya ditulis 417. Yang menggunakan hak pilih 263. Yang menggunakan hak pilih 263. Suara sahnya berapa di situ? Suara Coba cek sahnya dulu. suara sahnya 263 Yang Mulia. 263 juga. Betul. 263 juga. Perolehan suara nomor 1 berapa? Perolehan suara nomor 1 85. 85. Nomor 2? Perolehan nomor 2 178. 178. Betul. Ya. Nah, yang saya temukan dari proses sisa ini, suara yang tidak terpakai berapa di situ? sisa surat suara yang tidak terpakai 163 Yang Mulia. 163. Ada pemilik tambahan enggak? Ada pemilih DPTB enggak di situ? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Terus saya mau katakan apa yang saudara persoalkan di sini? Saya mau katakan bahwa di dalam form C1 ini kita kehilangan dan tidak mengetahui berapa sebenarnya suara pengguna hak pilih persisnya itu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya pengguna hak pilihnya ini benar 263 atau berapa. Karena terkamuflase dengan jumlah DPT. Ini seolah-olah salah nulis.
Nah, yang kami minta adalah kepada KPU dalam konteks seperti ini kan harus dicocokkan dengan C7. Daftar hadir di TPS itu. Betul tidak yang hadir itu 263? Oke, jadi yang 5.000 yang berapa tadi? Yang 46.000 yang saudara persoalkan ini adalah masalah-masalah seperti ini. Betul yang mulia. Ya, saudara minta kepada KPU untuk di cross check satu persatu. Betul. Tapi tanggapan KPU apa? Nah, waktu itu data yang kami dapatkan ini kan tanggal 20 Juli ketika awal sekali proses kita rekapitulasi tingkat nasional. Enggak, saya mau tanya dulu tanggapan KPU apa? Tanggapan KPU KPU apa? ingin diberikan bukti-bukti ini. Terus? Saudara kasih buktinya. Waktu itu kan kita temukan itu pada tanggal 19 malam. Ketika kita analisa data-data yang masuk, karena kita harus menginput dari 478.000 sekian TPS itu, kemudian kita bisa tahu. Kalau yang mulia katakan, dan ini juga ditanyakan waktu itu oleh Bawaslu dan KPU, kenapa tidak dilakukan komplain di TPS, di PPS, dan seterusnya. Ini yang mulia, saksi kami di TPS, di PPS, di PPK, dan Kabupaten, itu tidak melihat ini. Ya. Tidak akan bisa melihat ini karena ini datanya data terpusat. Kita bisa lihat seluruhnya itu. Iya, tanggapan KPU kan minta data. Iya. Saudara kasih datanya. Kami sampaikan, kami akan siapkan itu. Kapan saudara sampaikan itu? Nah, kami akan sampaikan itu waktu itu tanggal 22 itu. Makanya kami minta waktu. Ini bukti yang kita sampaikan ke MK ini kan begitu banyak. Ini yang kita lakukan. Oke, tanggal 22 selesai rekap nasional. Tanggal 22 yang mulia. Tanggal 22. Pada saat tanggal 22 saudara belum juga memberikan data itu. Betul yang mulia. Terus respons dari Bawaslu apa terhadap komplain saudara itu? Bawaslu waktu itu hanya mempertanyakan kenapa ini tidak dipersoalkan dari tingkat bawah. Oke. Saya katakan seperti tadi. Oke. Terus dari analisis seluruh C1 yang saudara punya seluruh Indonesia, apakah ada yang berkaitan dengan masalah perbedaan perolehan suara? Gimana yang mulia? Apakah ada mengenai perolehan suara? Ini tidak terkait perolehan suara ya? Tidak terkait perolehan. Jadi tidak mengenai perolehan suara. Tidak terkait perolehan suara. Oke. Hanya masalah kita hanya ini. mempersoalkan prosedur dan proses dalam pelaksanaan pemilu itu. Oke. Oke, sudah bisa dimengerti. Terus apa lagi persoalan lain? Yang pakai HP keluar dulu. Ini mengganggu konsentrasi. Terus apa lagi? Ya, yang ingin saya sampaikan kemudian yang mulia, bahwa dari sekian data yang kami temukan dengan potensi DP, dan satu lagi, itu saya temukan ada 2.152 TPS termasuk Papua di 14 provinsi, itu suara pasangan kami, Prabowo Hatta itu 0. Berapa banyak di Papua yang 0? Di Papua itu hampir 2.000-an ketua. 2.000-an. Iya. Selain itu yang banyak di mana? Itu ada di Kalimantan Barat, ada 70 TPS. Kemudian ada di Nias. Sumatera Utara 63. Ya, Sumatera yang selebihnya ada 8-7 seperti itu. Dan itu sudah masuk dalam sudah masuk di sana. Kuasa hukum ya. Oke. Terus pada saat rekap di tingkat nasional saudara persoalkan juga itu? Kami persoalkan. Untuk suara nol ini belum? Tidak ya? Belum, karena datanya baru kita bisa potret di akhir proses rekapitulasi itu yang mulia. Oke, baik. Apalagi yang mau disampaikan? Nah, dalam proses rekapitulasi ini, kami waktu itu berharap ini bisa diselesaikan oleh KPU dengan masa waktu yang tersedia oleh undang-undang. Jadi kalau ini kita lakukan, karena waktu itu KPU masih punya kewenangan untuk meng-cross check seluruh data yang ingin kami ajukan. Kalau waktu itu diberi kesempatan. Karena waktu itu kita tidak diberi kesempatan dan setiap protes kita di tiap provinsi, kan proses rekapitulasi di KPU pusat itu DC1 dibahas, kemudian kita tanggapi. DC1 dibahas, kita tanggapi. Setiap kali kita melakukan mengajukan keberatan terhadap data-data yang kita miliki ini, itu dilanjutkan. Jadi semua provinsi kita keberatan.
yang akhirnya pada tanggal 22 Juli pasangan kami tanggal 22 Juli siang itu menarik kami dari proses rekapitulasi di KPU. Narik diri dari proses. Betul. Oke. Itu yang yang paling dipersoalkan saat itu ya. Ya, itu salah satunya. Di samping masalah-masalah di provinsi yang sudah diungkap oleh teman-teman yang mulia. Oke, cukup ya? Atau masih ada hal lain? Itu dulu yang mulia. Oke, baik, makasih. Pemohon, ada pertanyaan? Oh, masih ada dari hakim dulu. Satu lagi yang mulia. Dari hakim dulu. Bentar. Oh, masih ada satu saksi lagi? Satu lagi yang mulia. Oh, Masih ada nasional. satu lagi. Siapa? Oke, Asis Subekti ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Alamat tempat tinggal di mana, Pak Asis Subekti? Makasih yang mulia. Jalan Dalang nomor 109 RT 12 RW 5 Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur 13850. Payung. Apakah saudara juga sebagai saksi pasangan nomor 1 di tingkat KPU ya? Betul yang mulia. Dari awal sampai akhir juga ikut? Ada hari yang saya sakit, ya. Hari terakhir. Apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi Yanuar Arif Wibowo benar? Sepenuhnya benar. Benar. Bahkan untuk beberapa provinsi, misalkan di Jawa Tengah. Ya, ada nih itu dulu. Jadi semuanya benar ya? Sepenuhnya benar. Ya, benar. Ada hal lain yang mau disampaikan? Tadi rekan saya menyampaikan tentang data. Jadi kami mengikuti rekapitulasi itu sejak tanggal 17 yang mulia. Ya. Itu rekapitulasi suara luar negeri. Tanggal 17, 18 tidak selesai dan kemudian dilanjutkan tanggal 19. Jadwal yang dilakukan oleh KPU dalam PKPU nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan program dan jadwal rekapitulasi itu harusnya selesai tanggal 18, tapi kemudian harus diselesaikan tanggal 19. Untuk yang luar negeri. Ya. Ya. Nah, kemudian tanggal 20 dilanjutkan untuk yang dalam negeri. Pada tanggal 19 kami tim Capres Cawapres melalui surat kuasa menunjuk tim pembela Merah Putih untuk menyampaikan surat ke KPU tentang permohonan penundaan rekapitulasi. Karena sesuai dengan keyakinan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tetapi kemudian kami menerima jawaban tidak disetujui. Patut yang mulia ketahui, kami juga sebagai liaison officer, petugas petugas penghubung tim Prabowo Hatta di KPU. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai deputi debat dan pidato tim Kamnas Prabowo Hatta. Yang mulia, kami membangun hubungan itu baik sekali dengan KPU, terutama persoalan-persoalan Pilpres. Ada satu kasus yang kami selesaikan dengan cara musyawarah dan KPU bersedia merubah PKPU-nya, yaitu tentang tata cara debat. KPU telah merubah tata cara debat itu dari PKPU 16 dirubah menjadi PKPU 27, mohon maaf. Nah, pada waktu itu kami berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai dengan constraint waktu yang tersedia untuk rekapitulasi. Sehingga kami memohon betul kepada KPU, udahlah kita rubah aja itu bareng-bareng, kumpulin. Karena kita pileg saja 1 bulan menghitung itu, Pilpres cuma 3 hari. Tetapi tidak dikabulkan yang mulia. Tanggal berapa saudara minta kepada KPU untuk melakukan pengunduran jadwal? Tanggal 19 yang mulia, kami menyampaikan surat itu. Tanggal 19 ya? Ya. Jadi pada saat setelah selesai rekap untuk luar negeri? Pada saat rekap luar negeri masih berlangsung. Masih berlangsung. Nah, terus saudara sampaikan secara tertulis? Sampaikan secara tertulis dan dijawab pada saat itu juga. Dijawab secara tertulis? Dijawab secara tertulis. Tertulis. Alasan dari KPU apa? Soal PKPU. Maksudnya? Sudah ditetapkan dalam PKPU. Sudah ditetapkan dalam PKPU. Iya. Jadi KPU tidak ingin mengubah PKPU-nya. Betul. Oke. Apakah hal ini juga permintaan penundaan ini disampaikan juga oleh saudara kepada Bawaslu? Atau saudara apakah ada komplain kepada saudara kepada Bawaslu mengenai
permintaan penundaan ini? Saya tidak ingat, Yang Mulia. Tidak ingat. Oke. Terus? Ada tembusannya Yang Mulia ke Badan Pengawas Pemilu. Ada tembusannya. Apakah sepanjang pengetahuan saudara ada komentar, ada tanggapan dari Bawaslu? Tidak ada, setahu saya Yang Mulia. Tidak ada. Jadi saudara hanya mendapatkan surat penolakan dari KPU. KPU. Terus ada hal lain apa lagi? Ada Yang Mulia. Terkait kejadian-kejadian rekapitulasi suara baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Tadi saksi Yanuar Arif sudah menyampaikan beberapa angka-angka yang kemudian menjadi pertanyaan dan itu terjadi. Contoh Yang Mulia, pada saat kami melakukan perhitungan suara di Harare, ini yang luar negeri ini, Zimbabwe, itu di dalam sertifikat rekapitulasi pasangan Prabowo Hatta 167, kemudian pasangan Jokowi JK 146. Nah, data itu kemudian dengan DPT, DPKTB dan lain-lain itu dikritisi sehingga membuat kita semua pusing, nggak ketemu angkanya. Saya sampaikan angka yang betul adalah kemenangan untuk Jokowi JK 366, sedangkan Prabowo Hatta 167. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini pemilu, tidak boleh dicocok-cocokkan. Untung kita kemudian secara jujur menyampaikan bahwa yang menang ini. Itu sebentar, tadi kan 167. Betul Yang Mulia. Nomor 1, nomor 2 146. Betul. Bagaimana kemenangan nomor 2 selanjutnya disimpulkan? Ada salah penjumlahan. Ya? Ada salah penjumlahan. Oh, salah penjumlahan. Iya. Jadi Yang Mulia, setelah dijumlah kembali dengan data-data yang ada, ternyata bukan 146. betul. Ya, tapi berapa? 366. 366. Nah, itu adalah rekap yang terjadi di PPS, istilahnya. Dan itu terjadi juga merata. Artinya kalau memang kita tidak teliti, itu bisa terjadi di dalam negeri sebanyak itu. Yang saksi-saksi di tingkat TPS tidak paham soal itu. Iya, tadi kan saya sudah tanya, tadi sepanjang mengenai perolehan suara, tidak ada sampai sejauh itu, karena persoalan pasti melotot dari tingkat TPS itu. Ini masalah yang pencatatan tadi yang jadi persoalan ke dalam negeri. Terus yang lain apa? Kemudian dalam negeri ketika rekap di DIY. DIY, ya, dan Jawa Tengah. Saya awali dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mempermasalahkan soal DPKTB. Muter jawabannya, akhirnya ketemu persoalan-persoalan yang kemudian kami menuntut untuk disediakan daftar pengguna DPKTB. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah menerima janji itu. Jadi saya minta data mengenai DPKTB itu, Betul, data pemilih itu ya. Tidak dikasih. Tidak dikasih. Belum disiapkan. Berapa banyak sebenarnya DPKTB untuk Jogja? Saya tidak hafal Yang Mulia. Tidak hafal. Ya, enggak apa-apa. Termasuk Jawa Tengah Yang Mulia. Ya. Jawa Tengah itu agak khusus karena menurut laporan dari Bawaslu telah ditemukan 4 kasus pidana dan itu sudah disidangkan. Ya. Terus yang lain apa? Yang lain adalah saya menemukan kejanggalan berita acara pada rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU. Yaitu pada poin 2. Dalam berita acara ini KPU menuliskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi itu yang berita hadir. acara apa? Nasional? Betul Yang Mulia. Ya. Dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU setelah musyawarah dengan anggota KPU. Kebiasaan kami waktu mengadakan rekapitulasi nasional pemilu legislatif, kami selalu diberikan form DD2 untuk mengisi itu. Tapi dengan waktu yang 3 hari itu
KPU tidak pernah memberikan form DD2 kepada kami. Padahal hampir setiap provinsi itu yang bermasalah, kami selalu menyampaikan keberatan dan akan menolak hasil itu. Ini kan form DD2 ini apakah memang diberikan pada setiap selesai satu provinsi atau sudah selesai secara keseluruhan? Nah, pada saat kami perhitungan itu, karena kami walk out kan tidak sempat Ya mengisi. tentu tidak ada, itu masalahnya. Tetapi kejadian waktu di pileg itu, setiap selesai provinsi ditawarkan, dikasih. Soalnya, Sehingga menurut saya, yang mulia, tidak tepat KPU membuat berita acara. Jangan pakai menurut saya secara data saja. Ini bukan ahli di sini. Nanti masing-masing memberikan pendapat itu kuasa hukum dalam kesimpulan dan nanti di pendapat mahkamah ya. Ya, Yang mulia. Ya, faktanya saja ya. Jangan analisis. Nah, terus apa lagi? Kemudian yang selanjutnya, sensitivitas komisioner terhadap persoalan yang berkembang terkait walkout-nya saksi tim Prabowo Hatta, menurut saya tidak ditanggapi dengan baik. Itu ditemukan pada berita acara poin 4A. Apa itu? Terhadap keberatan saksi tersebut, keputusan KPU adalah terhadap keberatan saksi pada poin 3A, KPU menghargai sikap penolakan sebagaimana dimaksud dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi. Dan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 3 Peraturan KPU nomor 21 tahun 2014, sebagaimana diubah Peraturan KPU nomor 31 tahun 2014, penandatangan berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi yang bersedia. Ya. Dan menurut saya, mohon maaf, Jangan pakai menurut saya. Jadi faktanya saja saudara ungkap. Nanti kita KPU tidak pernah melakukan rapat internal komisioner menurut berita acara di sini untuk menanggapi ya tentang walkout-nya saksi tim pasangan Prabowo Hatta. Setelah saudara walk out kan, apakah tahu saudara ada rapat atau tidak rapat di situ? Saya tidak. Ya kan bisa saja kan. Menurut berita acara ini yang mulia. Iya, Maaf. iya dia berita acara itu. Artinya tidak bisa dipastikan apakah ada rapat atau tidak rapat. Nanti kita dengar dari KPU-nya. Atau saksi yang lain apa ada rapat atau tidak rapat untuk menuliskan dalam berita acara itu. Tapi saudara setelah yang pasti itu setelah saudara keluar walk out dari acara rekapitulasi. Kebetulan yang hari terakhir saya berhalangan karena sakit yang mulia. Oh, saudara berhalangan. Oke, tidak apa-apa. Terus yang lain? Yang terakhir, saya menemukan bahwa KPU sengaja meniadakan keberadaan pasangan calon nomor 1 di rekapitulasi tersebut. Karena ketika saya menonton TV, jadi udah jangan simpulkan langsung sengaja. Ini saya ada beberapa kali ingatkan, jangan langsung ke pendapat. Kenyataannya saja apa? kenyataan kami melihat di rekaman televisi itu bahwa posisi saksi untuk pasangan Prabowo Hatta itu tidak ada. Tidak ada di kolom saksi. Jadi sudah ditempati oleh pengunjung yang lain. Karena sudah walkout kan? Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak hadir di situ, saudara ada di rumah hanya melihat melalui televisi, ya, gitu kan? Ya. Ya, cukuplah kalau begitu. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik, makasih. Kita sholat kita selesai. Silakan. Ya, silakan yang mulia Pak Arif. Terima kasih yang mulia ketua. Ini Pumpung berhadapan dengan saksi nasional. Saya menjadi ingat jawaban pihak terkait. Tadi dikatakan bahwa baik saksi Pak Yanuar maupun Pak Aziz itu melakukan walkout. Kemudian jawaban pihak terkait mengatakan tidak mempunyai legal standing. Ini penting untuk mengkaji apakah punya legal standing atau tidak. Ya, karena yang pertama kita akan menentukan legal standingnya punya atau tidak pemohon ini. Saya tanya, pada waktu walkout itu menyerahkan surat dari pasangan nomor 1
atau hanya lisan mengatakan keluar seperti yang dianukan di mass media? Menyerahkan Yang Mulia. Ada surat? Ada suratnya. Nah. Mohon izin saya bacakan karena nggak terlalu banyak. Tidak usah dibacakan, nanti disertakan sebagai bukti saja. Kami serahkan Yang Mulia. Iya, ya nanti karena waktunya, saya kira gimana? Silahkan kalau nggak panjang dibacakan. Sedikit. Oh sedikit. Oh silahkan dibaca kalau begitu. Saya bacakan nomor 07/001-Capres/1/2014 Jakarta 22 Juli 2014. Hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, dengan hormat, oleh karena protes-protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah tentang penyelenggaraan PSU, pemungutan suara ulang, maka dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dengan menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kami berharap ada penyelesaian yang adil. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019 nomor urut 1 Haji Prabowo Subianto ditandatangani. Baik, terima kasih. Kalau begitu nanti disertakan sebagai bukti ya. Nanti akan kita Sudah, kaji. Yang Mulia. Sudah ya. Baik, terima kasih Ketua. Pak Patrialis ada? Cukup? Ya, Pak Anwar dulu, silakan Yang Mulia Pak Anwar. Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Untuk saksi Pak Yanuar dan Pak Aji Subekti ya, kebetulan keterangannya hampir sama. Saya hanya menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Aziz yang terakhir tadi, dan ini bisa dijawab oleh kedua saksi mengenai alasan KPU untuk menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi dari pasangan calon nomor 1 terkait dengan penundaan rekap yang menurut KPU itu sudah ditetapkan dalam PKPU. Nah sebenarnya kalau dilihat dari sudut perundang-undangannya ya, artinya selain dari PKPU tadi, itu masih ada waktu kira-kira berapa hari itu? 30 hari sejak pemilu diselenggarakan Yang Mulia. Dihitung dari waktu? Dihitung dari tanggal 9 Juli. Enggak, maksudnya kan keberatannya tanggal berapa tuh? Oh, keberatannya kita memajukan tanggal 19 Yang Mulia. Juli. Berarti masih ada sisa waktu berapa? Masih ada sisa waktu sekitar 11 hari lagi. Sampai tanggal 9 Agustus. Oh, iya. Sama begitu juga ya Pak Ajis ya. Betul. Jawabannya begitu. Kemudian untuk KPU, saya ya menyambung ya, pertanyaan dari atau pernyataan dari Yang Mulia Pak Arief tadi terkait dengan legal standing. Sebenarnya proses Pilpres itu pentahapannya itu dimulai kapan dan berakhir kapan? Terima kasih. Tanya kepada prinsipal. Prinsipalnya itu. Ya baik Yang Mulia, tahapan pemilu presiden wakil presiden dimulai sejak penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Sampai dengan pelantikan pemilu presiden wakil presiden terpilih. Ya. Jawaban. Ya, terima kasih. Saya sebentar Ketua. Pak Alim. Pak Alim dulu. Iya, saya juga sedikit Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua. Kepada Pak Aziz Subekti, saya punya pertanyaan.
saudara saksi, tadi dikatakan bahwa di Provinsi Jawa Tengah ada 4 kasus pidana pemilu. Iya. Betul Yang Mulia. Ya betul. Menurut keterangan Bawaslu Provinsi Iyalah. Jawa Tengah. Anda kan yang mengatakan tadi, saya tanya lagi. Mungkin Anda tahu, mungkin saudara saksi tahu perkara-perkara pidana apa saja itu, yang 4 itu. Saya hafal 2. Ya, yaitu Yang pertama soal pencoblosan perusakan kartu suara di Kabupaten Sragen. Di salah satu desa Kabupaten Sragen. Ya. Oleh penyelenggara. Ya. Kemudian yang kedua soal menyangkut kasus Wakil Bupati Purbalingga. Kenapa? Wakil Bupati Purbalingga. Wakil Bupati Purbalingga. Yang 2 tidak tahu ya? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Apakah terhadap keempatnya ini Anda tahu barangkali sudah diputus oleh pengadilan atau bagaimana? Tidak tahu Yang Mulia. Oh, tidak tahu. Ya cukup. Ya, silakan Yang Mulia Pak Patrialis. Iya. Saya juga mau konfirmasi ke KPU ya. Tadi kedua saksi di tingkat nasional mengatakan sesuai dengan peraturan pada undang-undangan itu kan waktunya 30 hari. Sementara KPU menetapkan 22 Juli itu adalah 14 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dipakai waktu 14 hari, kenapa tidak maksimal 30 hari? Itu satu. Yang kedua, seperti saksi Aziz Subekti mengatakan tadi bahwa kebiasaan mereka di KPU dalam melakukan rekapitulasi secara nasional di dalam pemilihan legislatif, untuk setiap provinsi itu tetap diberikan form keberatan untuk masing-masing provinsi. Menurut saudara Aziz Subekti ini tidak diberikan. 2 hal itu saja mau dikonfirmasi, silakan. Ya, silakan KPU Prinsipal. Bisa dijawab secara lisan? Sebelum dijawab Pak Ketua. Masih ada. Ya. Melanjutkan Pak Patrialis supaya penjelasannya bisa lebih jelas. Tadi dikatakan oleh Yang Mulia pertanyaannya, dalam rangka Pilpres itu ada waktu 30 hari. Tapi kemudian KPU menentukan melalui peraturan KPU hanya 14 hari untuk penghitungan setelah pencoblosan. Apakah penentuan ini sudah dikomunikasikan, Perpu ini, peraturan KPU ini sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak dan sudah pihak-pihak mendapat persetujuan dari pihak-pihak? Karena kalau tidak, ini kan sebetulnya bisa dipermasalahkan oleh pihak-pihak, supaya jawabannya lebih jelas. Terima kasih. Ya, silakan. Baik Yang Mulia, yang pertama berkaitan dengan penetapan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu presiden wakil presiden. Ada mekanisme yang kami tempuh di dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU. Yang sebetulnya konvensi ini sudah kami lakukan sejak penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Bahwa rancangan peraturan KPU itu selalu kami lakukan konsultasi publik kepada calon peserta pemilu dan juga pemangku kepentingan lainnya. Setelah kami melampaui tahapan ini, barulah kami menyampaikan usulan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadwalkan konsultasi. Nah, di dalam proses konsultasi publik itu, khususnya pertemuan kami dengan calon peserta pemilu, yang waktu itu dihadiri oleh partai politik peserta pemilu tahun 2014, itu tidak ada catatan yang terkait dengan sequence waktu yang kami susun. Dan kemudian kami lanjutkan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Demikian juga di dalam forum konsultasi DPR dan pemerintah tidak ada catatan terkait dengan penetapan jadwal waktu, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, berdasarkan hasil konsultasi ini, kemudian kami menetapkan peraturan KPU, selanjutnya kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.
Demikian majelis. Kemudian yang kedua, saya mau pastikan dulu. ya, Rancangan penetapan tanggal 22 Juli, jadwal 22 Juli itu untuk penetapan perolehan suara, itu sudah disampaikan kepada tim pasangan calon, kepada pasangan calon ya. waktu kami menyusun rancangan peraturan KPU itu belum ada pasangan calon. Jadi Belum kami, ada, ya, yang belum kami ada. undang adalah peserta pemilu tahun 2014. Itu pada bulan kapan itu dibuat rancangan itu? Kira-kira? Pada bulan Desember. Yang Pada mulia. bulan Desember. Ya, tahun 2000. Setelah itu disampaikan kepada pemerintah dan DPR. dan Untuk dikonsultasikan ke DPR. Betul. Dikonsultasikan ke DPR kira-kira pada bulan berapa itu? pada bulan yang sama yang mulia. Desember. Ya. Ya. Pada bulan Desember. Setelah itu dituangkan dalam PKPU. Setelah itu kami tetapkan dan kemudian kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Baik. Masih ada sedikit. Ya, terima kasih. Jadi tanya kepada prinsipal, kapan peraturan KPU itu menetapkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi itu 14 hari sesudah itu? Tanggal penetapannya, ya, karena memang kalau kita melihat di dalam pasal 158 undang-undangnya dikatakan KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Bawaslu. Ayat 2-nya menyatakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 30 hari sejak hari pemungutan suara. Paling lama memang. Nah, tetapi kemudian konsultasi yang dilakukan itu sampai penetapan peraturannya itu kapan? Penetapannya, tanggalnya? Mungkin. Kami menetapkan peraturan KPU tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret tahun 2014. 2014. Oke, terima kasih. Sambung sedikit. Apakah perubahan PKPU juga selama ini yang berlaku untuk penyelenggaraan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga dikonsultasikan dengan DPR dan dengan para pihak peserta pemilu? Perubahan peraturan KPU di dalam pengalaman kami mengelola tahapan, ada yang sempat kami konsultasikan dan ada yang hanya sifatnya dikoordinasikan. Artinya ada yang sempat dilakukan pembahasan di dalam forum rapat Komisi 2 DPR RI dan hadir pemerintah di sana. Tetapi ada juga karena waktunya bersamaan dengan reses Komisi 2, akhirnya hanya dilakukan komunikasi dengan para pimpinan Komisi 2. Dengan pimpinan. Ya. Nah, pada saat kasus ini, ketika pemohon ini menyampaikan permintaan penundaan penetapan, apakah juga ada konsultasi kepada peserta yang lain dan juga kepada pemerintah atau DPR? Kami tidak melakukan konsultasi yang mulia. Konsultasi itu kami lakukan apabila memang KPU telah menempuh kebijakan untuk melakukan perubahan. Oke. Kami susun draftnya dan kemudian kami konsultasikan. Baik. Demikian yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya belum yang dari Pak Patrialis. Ya, baik. Jadi dalam ingatan saya, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat nasional itu sebagaimana disampaikan oleh saksi Bapak Aziz dan juga Pak Yanwar, dilakukan pembahasan untuk setiap provinsi. Setelah pembahasan setiap provinsi itu selesai, apabila pasangan calon baik nomor 1 atau nomor 2 itu menyampaikan keberatan, pihak sekretariat itu menyampaikan formulir DD2. Nah, sejauh yang kami ikuti laporan dari tim sekretariat, itu tidak pernah diisi formulir DD2 itu, yang mulia, sampai dengan pasangan calon nomor urut 1 walk out dari ruang pleno terbuka. Ya, saya mau pertegas, artinya KPU memberikan form itu, tapi tidak diisi. Betul, yang mulia. Begitu? Iya. Ya, ini kan ada satu pernyataan yang berbeda antara saksi dengan KPU. Tapi KPU mengatakan itu sudah diberikan tapi tidak diisi.
Begitu ya? Kan keterangan yang mulia. Iya. Jadi memang ada perbedaan di dalam permohonan pemohon. Di dalam permohonan pemohon yang pertama, pemohon mendalilkan bahwa mengisi formulir di D2. Tetapi di dalam permohonan perbaikan, kalimat itu sudah dihapus. Cukup? Ada tambahan sedikit yang mulia? Mohon izin yang mulia. Baik, jadi gini. Yang mulia. Begini, kita istirahat sholat dulu. Nanti saya beri kesempatan kepada pemohon. Habis itu termohon. Habis itu pihak terkait. Ya. Yang mulia. Sedikit yang mulia. Iya ya. Terakhir dulu dari hakim. Baik. Saya juga ingin klarifikasi dari prinsipal KPU. Di dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu ya, Undang-Undang 15 ya, 15 2011. Kalau nggak salah di pasal 119, di situ ditegaskan bahwa KPU punya kewenangan untuk membuat peraturan dan penetapan. Demikian juga Bawaslu diberi kewenangan untuk membuat peraturan dan penetapan. Apakah ketika teman-teman di KPU membuat jadwal tentang rekapitulasi secara nasional, itu merujuk ke pasal itu? Pasal 119 kalau nggak salah. Di undang-undang sebelumnya 22/2007 itu pasal 118. Ya, jawaban, silakan. Ya, yang mulia, dan ini bisa dilihat di dalam konsideran setiap peraturan KPU. Ya. Baik, satu lagi yang terakhir. Kita boleh sepakat, boleh juga tidak. Menurut saya bahwa kewenangan yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu itu adalah kewenangan untuk menerjemahkan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu yang dianggap belum konkret. Tidak boleh ada norma baru. Nah, mungkin bisa dijawab nanti, apakah penetapan hari rekapitulasi secara nasional itu tidak dianggap sebagai penetapan baru karena tadi pasal 158 ayat 2 memang menggunakan kata paling lama. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi situ bahwa ya apakah ini melanggar membuat norma baru atau tidak. Nah, yang terakhir sekali saya minta tanggapan KPU. Tadi yang mulia Prof. Maria sudah membacakan pasal 158 ayat 1 bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Bawaslu. Pasangan calon yang dimaksud di situ tentu kalau dua pasangan calon maka harus dihadiri oleh dua pasangan calon. Atau mungkin ada terjemahan lain yang KPU bisa maknai sehingga sekalipun satu pasangan calon tidak ikut tetap aja dibacakan. Tolong kalau tidak bisa sekarang nanti bisa secara tertulis ya. Ya. Terima kasih ya. Bisa secara tertulis koordinasikan dulu dengan semua komisioner. Ya, karena pertanyaannya berat. Ya. Baik. Kita skorsing dulu setelah untuk sholat sampai jam pukul 16.40 menit. Ya. Sidang skorsing sampai pukul 16.40 menit. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 16:40 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat sore.